Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih naik 0,45% ke angka 6.931. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten secara tren saat ini masih bergerak sangat uptrend. Dan keluar pemberitaan bahwa laba bersih semester satunya masih naik 27% dan saat ini masih terus melanjutkan kenaikan. Bahkan saat ini kita masih sangat layak untuk di hold. Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham BNGA. Saham BNGA hari ini naik hampir 5% ke harga 1.690. Bisa kita lihat di grafik, secara tren BNGA trennya masih bergerak sangat uptrend. Walaupun satu bulan terakhir ini sempat sideways karena gagal break 1.600, hari ini BNGA sudah berhasil naik dari 1.600 dan sebenarnya sudah naik mencapai target analisa pada saat live streaming 2 minggu lalu di sekitar 1.700. Jadi sebenarnya BNGA masuk ke watchlist barang teman-teman member minggu lalu, tapi selama seminggu terakhir ini BNGA ternyata masih sideways saja, belum berhasil break, tapi hari ini baru berhasil break 1.600 dan naik ke 1.700. Jadi secara tren BNGA memang masih sangat oke trennya, masih bergerak sangat uptrend, dan kenaikan hari ini karena BNGA ternyata laba bersihnya masih melesat 27,34%. Dan bisa kita perhatikan di sini, kenaikan hampir 5% ini juga terlihat masih ada akumulasi, dan asing yang sebelum distribusi hari ini terlihat masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, BNGA memang masih ada potensi kembali naik mengetes 1.700. Apabila berhasil break, maka target berikutnya di sekitar 1.800. Tapi apabila teman-teman saat ini baru mau ikutan entry, paling aman menurut saya tunggu BNGA terkena pullback lagi atau menuju harga 1.600 yang saat ini sudah berubah menjadi support. Apabila masih bisa bertahan, baru coba ikutan entry untuk lebih amannya. Sedangkan untuk teman-teman sudah punya saham BNGA dari harga bawah, saat ini menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Kan bisa kita lihat secara trend ini masih bergerak sangat trend, dan menurut saya masih bisa terlalu stop di garis EMA 50 yang saat ini sekitar 1.525, atau mau terlalu stop di sekitar 1.600 pun masih oke, tergantung di berapa harga teman-teman entry sebelumnya. Tapi secara trend saat ini BNGA trennya masih bergerak sangat trend. Dan coba kita lihat saham Danamon yang hari ini terkena koreksi karena gagal break 3.200. Jadi Danamon hari ini turun 3% lebih ke 3060, dan penurunan ini membuat Danamon saat ini turun mendekati support di EMA 50 yang saat ini di sekitar 3000. Jadi secara tren memang saat ini Danamon masih oke trennya, sebelumnya juga bergerak lumayan tinggi setelah berhasil break garis EMA 50 150, tapi pada saat mengetes 3200 bisa kita lihat beberapa kali mencoba break memang masih gagal break. Tapi apabila teman-teman sebelumnya belum sempat dapat di sekitar garis EMA 50, ini menurut saya kesempatan untuk coba tunggu di sekitar garis EMA 50 ini. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 3% lebih hari ini, terlihat ada distribusi asing juga satu minggu terakhir bisa kita lihat mulai keluar walaupun jumlahnya tidak besar. Jadi Danamon apabila teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah dan pingin hold, menurut saya saat ini masih layak untuk di hold selama masih kuat berada di atas 3000. Dan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, sama menurut saya apabila mau coba entry, coba tunggu di sekitar 3000. Apabila Danamon masih kuat berada di atas harga 3000, menurut saya masih menarik untuk coba entry karena masih ada potensi untuk rebound dan naik kembali mengetes resisten kuat di 3200. Jadi bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata Danamon setelah berhasil bertahan masih gagal naik melewati 3200 ini. Selanjutnya BJTM bisa kita lihat secara tren saat ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Satu minggu terakhir ini bisa kita lihat BJTM memang sudah berhasil naik di atas garis EMA 50, tapi memang pergerakannya dalam satu minggu terakhir ini hanya berada di sekitar range harga 660 sampai 670. Tapi minimal saat ini masih bertahan di atas support EMA 50. Dan jika kita perhatikan resisten EMA 150 saat ini di sekitar 685. Dan untuk BJTM jika kita lihat pada pedagang hari ini sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi, sedangkan asing melakukan distribusi. Jadi untuk BJTM apabila teman-teman ingin coba entry, menurut saya masih bisa coba spekulatif buy di sekitar 660 dan bisa take profit di sekitar 680 sampai 685 apabila memang masih gagal break. Tapi untuk BJTM menurut saya lebih cocok untuk
trading jangka menengah atau investasi, karena apabila mau trading jangka pendek atau swing trade, pergerakannya tidak terlalu liquid dan terlihat juga pergerakannya tidak terlalu lebar range-nya. Tapi untuk investasi atau untuk hold jangka menengah jangka panjang, BJTM saat ini masih menarik untuk coba di entry karena saat ini sudah berada di atas garis EMA 50. Sekarang kita coba lihat BBNI yang berbeda dengan teman-temannya, yaitu BBRI dan Mandiri yang secara tren saat ini masih uptrend dan asing masih terus akumulasi. Sedangkan BNI bisa kita lihat saat ini masih bergerak turun menuju support di sekitar 8.800. Dan secara tren bisa kita sudah berada di bawah garis EMA 50-150 dan saat ini tepat di 9.050. Tapi support 8.800 sampai saat ini memang masih kuat menahan penurunan dari saham BBNI. Coba kita lihat untuk broker summary. Bisa kita perhatikan di sini 4 hari terakhir asing masih terus keluar, walaupun hari ini tidak naik dan turun, asing juga tetap keluar dengan jumlah besar. Dan di broker summary pun bisa kita lihat ini sebenarnya masih distribusi. Sekarang kita coba bandingkan dengan BBRI. BBRI asing masih terus masuk akumulasi walaupun hari ini bergerak turun. Mandiri bisa kita lihat asing juga masih terus masuk akumulasi dan saat ini masih terus bergerak naik. Jadi secara tren atau secara teknikal, BBNI saya lihat masih ada potensi untuk kembali turun mengetes 8.800. Apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy, misalnya masih bisa coba tunggu di 8.800 ini. Bisa coba entry apabila terlihat ada candle hijau pada saat mengetes 8.800 dan jadikan harga 9.000 sampai 9.050 untuk target take profit jangka pendeknya. Tapi pertimbangkan untuk cut loss apabila ternyata BBNI turun menembus support 8.800 ini. Karena apabila tembus, maka BBNI berpotensi untuk lanjut downtrend dan 8.800 akan berubah menjadi resisten kuat ke depannya. Jadi apabila support ini terlewati, BBNI berpotensi lanjut turun menuju support berikutnya di sekitar 8.500. Jadi harus hati-hati untuk BBNI karena secara tren saat ini masih belum oke. Jadi apabila entry pun sebaiknya pertimbangkan to take profit apabila ternyata setelah rebound mulai berbalik arah atau terlihat masih kesulitan naik di atas garis EMA 50-150 ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.